Sesaat lagi. Ini adalah kewajiban yang harus mereka laksanakan. Gimana pun juga yang utamanya yang terpenting bagi kayak bukan nilai tambah bagi masyarakat, iya. Masyarakat merasa bahwa keadilan masih ada di dalam mereka. In association with Kembali lagi dalam program Jaksa Menyapa, kita masih berbicara mengenai keadilan restoratif dalam sistem peradilan di Indonesia. Masih bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak ST Burhanuddin. Pak, ini sebenarnya ada seperti nilai tambah nggak sih Pak yang diberikan kepada para kepala kejaksaan negeri bila melakukan keadilan restoratif ini? Nilai tambah untuk para kajati tidak ada pasti, Mbak. Para kajati tidak ada. Ini adalah kewajiban yang harus mereka laksanakan. Gimana pun juga yang utamanya yang terpenting bagi kayak bukan nilai tambah bagi masyarakat, iya. Masyarakat merasa bahwa keadilan masih ada di dalam mereka. Yang selama ini kadang-kadang itu yang saya katakan, ada nenek-nenek minah yang hanya mencuri sandal jepit atau apapun. Ini yang terjadi, dan nilai tambahnya adalah tidak terjadi lagi itu. Dan utamanya rasa keadilan mereka dapat terpenuhi. Tapi apakah tidak dikhawatirkan dengan adanya keadilan restoratif ini kemudian banyak yang nggak apa-apa lah saya mencuri sendal misalnya, toh tidak akan dihukum, seperti itu begitu Pak? Ya, kemungkinan itu ada. Tapi apapun yang terjadi, kita wajib ya melakukan upaya-upaya bagaimana memberikan rasa adil kepada masyarakat. Itu yang utamanya. Kalau ekses itu pasti ada. Setiap pelaksanaan, setiap langkah pasti ada. Tetapi yang utamanya bagaimana kita dapat memberikan rasa keadilan ke masyarakat, rasa adil bagi masyarakat. Itu yang kita tuju, Mbak. Pak Burhanuddin sendiri ini melihat pada waktu keluar itu apa sih yang dilihat yang kemudian menggelitik perasaannya untuk memang ini harus diterapkan begitu keadilan restoratif? Itu yang tadi awal saya katakan, bahwa ada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi itu. Misalnya harus misalnya ambil sandal harus masuk bui, ya memang iya secara aturan memenuhi syarat formil untuk pasal pencurian ada, tetapi kan kembali lagi ke diri kita, adil nggak sih hanya mencuri sebatang ranting atau mungkin getah karet yang nilainya kecil, harus dia kehilangan hak kebebasannya masuk bui. Itu yang utama, Mbak. Oke, kalau sejauh ini sejak penerapan kemudian apa yang kemudian dikeluhkan masyarakat masih ada tidak Pak? Ya, keluhan-keluhan sebenarnya sudah mungkin kita sudah menjawabnya, tantangan masyarakat untuk agar kita cari one way solution itu sudah ada. Ya, tantangannya sebenarnya ya kalau masyarakat maunya semua pencurian di restoratif justice, ya enggak begitu juga kan. Gimana juga ya, saya katakan tetap ada, kita punya aturan, dan itu banyak yang mengajukan, Pak bisa nggak saya jadi di restoratif justice kan? Ya tidak semua, apalagi korupsi di restoratif justice, no, tidak ada lagi restoratif justice untuk korupsi. Itu yang pasti itu. Oke. Kalau kasus-kasus yang tidak bisa dinilai dengan uang seperti pemerkosaan misalnya, itu bagaimana Pak? Nah, itu tetap, Mbak, itu adalah suatu tindak pidana yang tidak masuk, karena pemerkosaan ancamannya bukan 5 tahun. Ini yang di bawah 5 tahun. Yang semua perkara yang ancamannya di bawah 5 tahun. Itu tidak bisa ditawar lagi. Kalau di atas 5 tahun, enggak. Oke. Sejauh ini bagaimana Pak pelaksanaannya? Dari mungkin ada masukan dari Kejaksaan Negeri. Pelaksanaannya cukup berjalan dengan bagus, dan tentunya begini, Mbak. Setiap ada penanganan, dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum itu selalu melakukan suatu diskusi
bahkan diminta untuk ekspos, untuk menyampaikan permasalahannya sebelum diputuskan bahwa ini bisa masuk ke ranah restoratif justice. Jadi kami betul-betul selektif sekali untuk melakukan itu. Karena saya tidak ingin disalahgunakan oleh masyarakat, disalahgunakan oleh para jaksa. Ya. Maka kami sangat selektif untuk itu. Oke, ya untuk menghindari supaya ada penyalahgunaan begitu ya, dari wewenang dari jaksa begitu ya. Ini jadi prosesnya lebih selektif begitu. Lebih selektif, betul. Oke, kemudian mungkin ada rencana juga untuk dengan institusi lain seperti kepolisian begitu supaya juga menerapkan ini begitu Pak? Enggak, mereka sudah punya restoratif justice sendiri di ranahnya penyidikan. Kami ada di ranah penuntutan. Kami kami tidak akan melakukan keluar dari kewenangan kami. Kewenangan kami adalah di penuntutan. Ya sebatas di penuntutan restoratif justice-nya. Karena pengadilan sendiri ada restoratif justice. Oke. Jadi perkara-perkara yang dari kepolisian kemudian masuk juga masih ada prosedur ini begitu ya Pak ya? Kita apakah dengan ini kita bisa lakukan itu. Saya tidak ingin gegabah untuk melimpahkan perkara dengan hal-hal yang bertentangan dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Oke, nah terkait dengan upaya supaya tidak ada penyalahgunaan wewenang dari jaksa begitu, apa saja Pak yang kira-kira dilakukan Pak? Ya pertama yang tadi saya katakan, kita sangat selektif dan kalau ada perkara kita suruh ekspos di sini. Untuk sementara kalau terlalu jauh kita akan percepatnya, kita pakai virtual, kita ekspos. Kemudian selalu saya nyatakan dengan bidang pengawasan, ini adalah program yang harus kita jaga. Dan pengawasan selalu mengawasi jaksa-jaksa sampai jangan menyalahgunakan. Karena ini adalah sangat riskan untuk disalahgunakan. Dan sangat menjanjikan bagi seorang jaksa ini adalah kesempatan. Itu yang kami awasi. Dan saya juga ingin mengajak juga para media, LSM, ya LSM yang tentunya LSM yang peduli dengan rasa keadilan. Silahkan dilihat bagaimana pelaksanaannya. Itu, Mbak. Oke, untuk target memang tidak ada begitu ya Pak ya? Iya. Jadi target pasti tidak ada Mbak. Jadi kalau target itu saya katakan ada konotasi baik kan, jadi tidak ada. Yang penting ada perkara harus lakukan itu dengan seselektif mungkin. Tapi sejak diterapkan tahun 2020 berarti ya Pak ya? Iya. Sudah berapa banyak Pak kasus hingga saat ini? Jadi kasusnya dari tadi kan 200. Yang pertama loh ya. Iya. Pertama itu 2020 ada 222. Yang ini masih kita itu. Oke. Dan itu kebanyakan adalah kasus-kasus memang tindak pidana ringan begitu ya Pak? Ringan. Jadi pertama itu yang ancamannya di bawah 5 tahun, kerugiannya juga 2,5 juta, kemudian pelakunya baru 1 kali melakukan perbuatan itu. Nah, bagaimana untuk memberikan keadilan bagi pihak korban begitu Pak? Kalau kita kan bicara ini mungkin pelaku mungkin merasa diuntungkan dengan adanya keadilan restoratif ini begitu ya. Nah, pihak korban bagaimana supaya bisa juga merasa diuntungkan? Ada upaya mediasi. Kita panggil korban, kita panggil pelaku, disampaikan. Ini loh keuntungannya. Dan tentunya perlu perdamaian di antara mereka. Itu juga yang utamanya. Kita tidak bisa memaksakan kalau salah satu pihak tidak mau. Kita akan lakukan itu. Yang terpenting adalah rasa keadilan kedua belah pihak dapat dia rasakan. Gitu. Dan gimana pun juga kan kita tidak dalam posisi tidak untuk balas dendam. Tetapi dalam posisi bagaimana kita dapat mengisi rasa keadilan yang ada dan hidup berkembang di masyarakat. Gitu, Pak. Ini mungkin bisa dikatakan seperti hukum adat begitu ya Pak ya? Ya bisa juga. Tujuannya sama, menjelaskan ya persoalan hukum. Tetapi kan kita harus hukum nasional, yang kita gunakan hukum nasional. Itu hukum adat ya mungkin untuk daerah-daerah tertentu, dan itu juga tidak berlaku secara nasional. Tapi ini emang berlaku secara nasional.
Tapi mungkin seperti apa yang diterapkan dalam hukum adat ini mungkin bisa diambil begitu ya Pak ya, cara untuk bermusyawarah untuk bisa kalau bisa bernama ya musyawarahnya begitu ya Pak ya. Musyawarahnya sih